Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semua teman-teman? Baik, luar biasa. Semangat pagi ya. Semangat pagi, Nah, Dok. semangat pagi. Memang harus semangat pagi kita. Terima kasih Bu Yuli, Bu Mugi. Terima kasih Pak Toya ya sudah membuka acara ini luar biasa. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan orang-orang hebat Greenwood dari seluruh Indonesia. Saya lihat di sini Greenwood berkembang besar di ini ya, di Bali ya, sepertinya ya. Ya, Halo. betul, betul. Oke, ya. Jadi saya eh, senang sekali ini mendapatkan kesempatan yang luar biasa oleh Greenwood. Dalam hal ini adalah Bu Mugi sebagai leader di Greenwood Indonesia. Yang mudah-mudahan training kali ini bisa menjadi awal ya kerjasama kita ke depan lebih baik lagi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kalau dibilang saya di sini sebagai trainer untuk malam ini atau menjadi pembicara narasumber produk-produk Greenwood, ya justru saya hari ini ingin banyak belajar dari teman-teman semua, gitu. Ya saya ingin kenalan sama teman-teman semua, silahkan di chat ya dari mana saja nama-namanya biar lebih kenal karena ada pepatah mengatakan tidak kenal tidak sayang. Oke, saya pengen lihat tuh chatnya mana. Di sini ada Pak Kadek ya, ada Mas Ajis, ya banyak sekali ya. Oke, ada berapa peserta nih malam ini kira-kira Bu Mugi? 26, Dok. 26 luar biasa, oke. Ya, kita mulai. Siap semua dengan materi? Siap. Jadi jangan tegang sebenarnya ini, nggak boleh tegang ya, karena malam ini kita fun. Ya ini malam ini hari Kamis, jadi kalau di luar sana banyak orang yang lagi long weekend, tapi Bapak Ibu semua ini adalah orang-orang yang luar biasa. Justru pada malam hari, di hari Kamis ini malah belajar gitu. Ini akan berbeda, pastinya berbeda dengan orang-orang di luar sana. Jadi mudah-mudahan nanti pun kesuksesan pun akan mudah-mudahan semua menggapai kita semua ya. Di belakang itu banyak sekali tulisan positif kesehatan. Ada banyak ya, banyak kalimat-kalimat bisa menjadi inspirasi buat kita. Yang terbesar dari kebodohan adalah mengorbankan kesehatan untuk jenis lain kebahagiaan. Dari Arthur Solis. Ya, hidup paling nikmat di dunia ini adalah sehat. Apapun yang kamu miliki akan nikmat jika kamu sakit. Jadi arti bahwa kadang jika kita tidak sehat, ini bukan satu hal yang mungkin menjadi kebahagiaan. Tetapi di saat kesehatan itu sudah meninggalkan jauh dari diri kita, baru kita merasa bahwa sehat adalah harta yang paling berharga. 20 tahun saya menjadi seorang dokter, ya yang awalnya tahun 2002 saya lulus menjadi dokter umum, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Awalnya saya ingin menjadi seorang dokter spesialis bedah, bahkan sudah mendaftar. Tetapi perjalanan waktu berubah, ya. Tahun 2004 saya memutuskan untuk belajar pengobatan tradisional bersama dokter-dokter, ada 3 dokter di Semarang. Ya, kalau boleh sebut salah satu dokter yang cukup fenomenal, cukup terkenal di YouTube, ya, itu Dokter Jaidul Akbar, itu juga adik kelas saya. Dia juga sampai hari ini terus istiqomah mendalami pengobatan tradisional. Kita sama-sama belajar di Institut Al-Waida Malaysia, ya. Kami juga mendalami pengobatan Ayurveda India, pengobatan Yumeho dari Jepang, pengobatan tradisional Chinese medicine. Ya. Jadi dokter yang mendalami pengobatan tradisional, ya memang dalam ilmu kedokteran medis disebut sebagai dokter spesialis naturopati. Bukan berarti Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, setelah saya mendalami pengobatan tradisional, saya meninggalkan ilmu pengobatan medis konvensional yang saya dapat di bangku kuliah. Tidak, tetapi saya gabungkan ilmu pengobatan
medis ala barat digabungkan dengan pengobatan tradisional ala timur. Itu yang disebut sebagai konsep pengobatan holistik. Jadi yang baik-baik kita ambil, yang tidak sesuai dengan pengobatan secara holistik kita hilangkan. Jadi holistik bukan meninggalkan pengobatan medis, tetapi melengkapi pengobatan yang ada. Jadi itu sekilas sejarah kenapa saya belajar pengobatan tradisional. Dan alhamdulillah sudah lebih dari 15 tahun kita terus mendalami pengobatan tersebut dan banyak masukan dari teman-teman, terutama para dokter. Kita banyak konsultasi dengan justru saya banyak belajar ya dari perusahaan-perusahaan network marketing seperti Greenwood dan banyak perusahaan-perusahaan network marketing lainnya. Dan saya juga banyak belajar dari leader-leader yang sudah lebih lama tentunya mendalami ya mempelajari pengobatan tradisional. Oke, jadi itu sekilas background saya ya. Mohon maaf Bu Mugi, ini layar saya kelihatan jelas di sini? Halo? Jelas, Jelas ya? Oke. Kita mulai hari ini mungkin training kita ya. Belajar kita hari ini dibagi menjadi sebetulnya ini part 1 ya. Jadi karena memang banyak yang ingin saya sampaikan ya, sehingga mungkin training ini adalah part pertama, part 1. Nanti akan ada part 2-nya. Kita mulai dari konsep holistik versus medis konvensional. Tadi sekilas saya sudah sampaikan ya apa itu pengobatan secara holistik dan apa medis konvensional ya. Oke. Tentunya kita sebagai dokter dan mungkin teman-teman di sini juga ada ya yang juga berprofesi sebagai medis maupun paramedis, kita tahu bahwa pengobatan medis konvensional itu lebih ke arah atau berdasarkan simptomatis atau gejala. Ya, 80% pengobatan medis konvensional ya bersifat simptomatis treatment. Ya, perlu teman-teman pahami bahwa apa yang teman-teman rasakan, ya, seperti pusing, migrain, vertigo, sesak, ya, semua yang kita rasakan, tolong ini digarisbawahi, itu bukan penyakit. Itu adalah alarm tubuh. Cara tubuh protes, cara tubuh minta haknya, cara tubuh minta perhatian sama kita. Ya, jadi dalam konsep pengobatan medis konvensional, terkadang memang untuk mengobati penyakit itu lebih kepada symptomatic treatment. Sebagai salah satu contoh begini, saya mengambil satu cerita ini belum lama, ya, ada seorang pasien yang datang ke saya mengeluhkan sakit pinggang. Nah, kalau bicara sakit pinggang, ya pastinya teman-teman tahu bahwa itu bukanlah penyakit, itu merupakan gejala penyakit atau simptom, ya. Oke. Dia sudah lama berobat, ya. Bahkan saya tanya sudah melakukan pemeriksaan kesehatan, ya. Di satu dokter dia dirujuk untuk melakukan pemeriksaan scanning tulang belakang. Karena mungkin dokter menduga adanya penyakit HNP, hernia nucleus pulposus atau yang kita kenal sebagai saraf kejepit. Ternyata setelah diperiksa dengan teknologi scanning, yang memang di scanningnya adalah tulang belakang, ternyata tidak ditemukan adanya kelainan yang diduga saraf kejepit tadi. Karena tidak ditemukan adanya kelainan, pada akhirnya si dokter tersebut hanya memberikan obat analgesik atau painkiller. Akhirnya beliau berubah ke dokter lain, ya berobat ke dokter lain, ya diperiksa lagi kondisi ginjalnya. Setelah diperiksa ginjalnya, yang mungkin dokter tersebut menduga adanya kelainan di ginjal, entah batu ginjal atau infeksi di ginjal, ternyata pun tidak ditemukan adanya kelainan di ginjal. Nah, datang kepada saya. Kebetulan
Alhamdulillah kami memiliki sebuah alat yang kami datangkan dari Eropa, dalam hal ini adalah dari Rusia, ya, sebuah alat dengan teknologi baru namanya 3D NLS Bioscanner. Ya, banyak yang tanya kepada saya, terutama teman-teman yang main di bisnis network marketing, apakah alat ini sama dengan alat-alat yang ada di pasaran seperti QRMA, ya, Quantum Resonance Magnetic Analyzer, itu bukan. Jadi ini memang alat medis yang memang bisa membaca pun hanya dokter, ya, karena memang harus menguasai anatomi fisiologi. Jadi ada satu alat yang cukup canggih yang memang jarang sekali ditemukan di Indonesia, ya, di mana alat tersebut dapat mendeteksi organ dalam tubuh kita lewat gelombang otak, ya. Singkat kata, beliau saya periksa dengan teknologi tersebut. Ternyata hasilnya ditemukan adanya kelainan di rahim, ya. Setelah saya tahu bahwa diagnosisnya adalah kista ovarium, ya, sejenis tumor atau kita kenal hari ini namanya PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Ya, kita melakukan pengobatan secara holistik. Dalam hal ini tentunya saya memberikan obat-obatan dalam bentuk produk, ya, maaf, dalam produk Greenwood salah satunya. Alhamdulillah dalam waktu 3 bulan, ya, hasilnya baik sekali, dan di bulan keempat saya melakukan screening ulang terhadap si ibu tadi, dan hasilnya pun memuaskan. Penyakit PCOS atau kista ovariumnya pun sembuh. Otomatis dengan penyebab sakitnya itu hilang, gejalanya pun berangsur-angsur hilang. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata dalam dunia kedokteran medis konvensional sekarang ini memang lebih menekankan pengobatan secara symptomatis treatment. Sebagai salah satu contoh lagi, kasus asam urat. Ya, pastinya teman-teman di sini tahu apa penyebab penyakit asam urat. Ada yang tahu di sini? Ya, hampir rata-rata masyarakat mengatakan, teman-teman di luar sana mengatakan bahwa penyakit atau penyebab penyakit asam urat adalah makanan. Ya, kacang-kacangan, daun yang berwarna hijau, daging merah, hampir mengatakan penyebabnya adalah makanan. Tetapi sesungguhnya perlu teman-teman tahu bahwa penyebab sakit asam urat adalah terganggunya fungsi organ ginjal, di mana ketidakmampuan ginjal, ya, melakukan filter, ya, membuang zat sisa yang namanya uric acid. Jadi di saat kita makan makanan yang mengandung protein tinggi, dalam hal ini adalah purin, ya, tubuh kita akan mengeluarkan, memproduksi senyawa yang namanya uric acid atau asam urat, ya. Dengan kondisi ginjal yang baik, ya, asam urat ini akan seluruhnya 100% keluar, masuk ke dalam urin. Tetapi di saat glomerulus atau ginjal kita bocor, yang memang kebocoran ginjal ini sekali lagi harus diteliti lebih lanjut lagi apa penyebab kebocoran ginjal, ya. Ini menyebabkan senyawa asam urat tadi akan sebagian tidak terbuang, menumpuk di dalam darah dan masuk ke dalam sendi, mengkristal. Itulah yang disebut penyakit asam urat. Nah, bedanya dengan pengobatan holistik, bahwa kalau pengobatan medis yang diobati hanya asam uratnya, yang diobati hanya nyerinya, tetapi dalam konsep pengobatan holistik, kita tentunya, ya, dimulai dengan pemeriksaan secara holistik, karena saya harus tahu dulu nih, ya, kita secara teori tahu bahwa penyebab sakit asam urat ada ginjal, tapi tidak semua orang sakit ginjal ini, ginjal yang bocor, itu penyebabnya sama. Ya, salah satu contoh bahwa gigi berlubang itu juga bisa menyebabkan gangguan ginjal. Nah, dari situlah kita akan mengadakan satu pengobatan secara tepat. Nah, ini beda antara pengobatan medis dan pengobatan holistic integrated medicine. Nah, bukan berarti pengobatan medis konvensional yang saya kenal dan saya pelajari di bangku kuliah itu semuanya negatif, tidak. Pengobatan medis konvensional itu tentunya unggul dengan teknologi-teknologi yang ada. Kami para dokter spesialis naturopati, holistic integrated medicine, kita punya satu satu paradigma bahwa lebih cocoknya sebetulnya rumah sakit itu untuk menangani kasus-kasus kegawat daruratan.
untuk menangani kasus-kasus penyakit infeksi. Kenapa saya katakan infeksi? Karena memang antibiotik yang ada dalam dunia kedokteran medis itu memang lebih unggul. Walaupun memang sebetulnya tidak semua ya kasus infeksi itu harus dengan antibiotik. Ya, artinya di sini memang rumah sakit atau pengobatan medis konvensional itu memang lebih cocok menangani kasus-kasus kegawat daruratan seperti kasus kecelakaan, ya, kasus yang memerlukan tindakan cepat, operasi ataupun melahirkan, sesar dan sebagainya. Ya, itu medis konvensional. Tetapi holistic integrated medicine tadi saya sudah sampaikan adalah gabungan antara pengobatan medis konvensional dan pengobatan tradisional. Nah, pengobatan holistik sekali lagi berbeda dengan pengobatan medis dan pengobatan tradisional. Jadi kalau dikatakan holistic integrated medicine, apakah ini merupakan pengobatan tradisional? Tidak. Gabungan antara kedua pengobatan ala barat, medis konvensional dan pengobatan timur tradisional medicine. Ya. Nah, konsep dari pengobatan holistik adalah the triangle of health, segitiga kesehatan. Ada 3 tahap pengobatan. Detox, defend, dan restore. Nanti akan saya jelaskan. Output dari 3 tahapan pengobatan ini adalah self-healing. Teman-teman semua yang berbahagia, ya, yang mudah-mudahan malam ini semuanya sehat. Saya sebagai Muslim tentunya kita percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, semua penyakit bisa disembuhkan. Inilah yang menjadi seorang dokter bahwa dalam ilmu kedokteran medis dikatakan bahwa penyakit kardiocerebrovaskuler yang menjadi pembunuh nomor 1 di dunia, lalu disusul dengan penyakit kanker, lalu Indonesia menjadi negara ke-6 sebagai penderita diabetesnya di seluruh dunia. Dan penyakit degeneratif lainnya adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Sementara apa yang disampaikan Nabi kita sebagai umat Muslim menyatakan bahwa semua penyakit bisa disembuhkan. Saya mencari tahu apa yang dimaksud statement dari Nabi Muhammad SAW. Ternyata yang dimaksud beliau adalah self-healing. Potensi obat itu terbaik adalah ada dalam diri kita. Ya, jadikan tubuhmu menjadi dokter terbaik buat dirimu. Saya ada satu kawan, ya, teman saya yang juga lebih senior, yang punya rumah sakit holistik internasional Purwakarta, Bapak Dr. Husain Bajri. Beliau membuat satu buku judulnya Dirimu adalah dokter yang terbaik buat dirimu sendiri. Jadi konsep self-healing itulah merupakan dasar dari pengobatan holistic integrated medicine. Yang tentunya lebih cocok untuk penyakit degeneratif tadi. Ya, itu beda antara holistik dan medis konvensional. Oke, next. Nah, sedikit menceritakan anatomi fisiologi tubuh manusia. Ya, mereview ya, walaupun mungkin teman-teman semua di sini sudah banyak belajar mengenai anatomi fisiologi, cuma di sini saya membuat satu ringkasan. Jika tubuh kita ingin sehat, ya, buatlah sel tubuh kita sehat dan kuat pula. Kenapa sel? Karena sel merupakan bagian terkecil dari tubuh manusia. Nah, ini di sini ada diagram ya. Tubuh ya dibentuk oleh sistem organ. Sebagai salah satu contoh misalnya sistem pernafasan, sistem pencernaan, ya, sistem sirkulasi darah, sistem hormonal dan seterusnya. Setiap sistem dibentuk oleh organ. Sebagai salah satu contoh, sistem pernafasan dibentuk oleh organ mulai dari hidung, ya, terus trachea, bronkus, bronchiolus, alveolus, paru-paru, itu merupakan organ. Organ dibentuk jaringan dan jaringan dibentuk oleh sel. Artinya di sini bahwa bagian terkecil dalam tubuh kita adalah sel. Ya, kurang lebih ada 500 triliun sel yang membentuk tubuh. Dan sel punya masa hidup
yang berbeda-beda. Masa sel yang paling kecil hidupnya hidupnya sel yang terpendek 30 tahun. Ya, pasti di sini juga teman-teman tahu sel yang masa hidupnya paling panjang adalah sel apa? Ya, benar, sel otak, ya. Dan sel yang masa hidupnya paling kecil adalah sel darah. Oke. Jadi artinya di sini bahwa jika ingin buat tubuh kita sehat dan kuat, ya, pastikan sel kita pun sehat dan kuat. Pertanyaannya, apa sebenarnya syarat sel sehat? Gitu loh. Sel sangat membutuhkan nutrisi, ya, dalam rangka regenerasi sel. Jadi syarat sel sehat adalah regenerasi sel harus berjalan dengan baik. Ya, sel butuh nutrisi. Dalam hal ini adalah asam amino dari protein. Sel butuh air, sel juga butuh oksigen. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, siapa yang membawa dan mengangkut sel tersebut? Darah. Ya. Jadi darah ibarat mobil yang mengangkut sembako masuk ke dalam sel, digunakan di dalam sel untuk kebutuhan sel itu sendiri. Nah, biasanya nih saya mau tanya sama teman-teman semua nih, ya, kepada Bu Mugi pastinya kan masak ya, sering masak di rumah ya Bu Mugi ya. Halo. Oke. Ini sepertinya nggak dengar apa Bu Mugi ya, Bu Mugi lagi off ya. Oke, mungkin teman-teman yang Iya. lain pastinya Kenapa, semua Dok? ibu-ibu pernah masak ya. Bu Mugi pernah masak ya? Rajin. Tiap hari masak, Bu? Tiap hari masak. Tiap hari masak, oke, luar Betul. biasa. Udah sukses, entrepreneur sukses, masih menyempatkan masak buat keluarganya. Ini top banget Bu Mugi. Nah, kalau Bu Hobi, Mugi Dok. masak, hobi ya? Hobi. Udah hobi, oke. Kalau Bu Mugi masak di dapur, pasti ada sisa sampah, benar nggak? Betul. Ada sisa sampah. Nah, sampah ini harus dikemanakan? Apakah ditumpuk, nunggu sehari, 2 hari, atau bahkan seminggu baru dibuang, atau bagaimana? Enggak, langsung dibuang lah, Dok. Kan bau dia. Langsung dibuang kan? Iya, betul. Coba bayangkan kalau misalnya sampah itu ditumpuk sehari, besok masak lagi, numpuk lagi, apa yang terjadi? Busuk. Busuk. Apalagi selain busuk, mengundang penyakit ya, Kotor. laler masuk, Betul, bahkan penyakit. kecoa ya, semua penyakit kumpul. Nah, ini yang terjadi dalam tubuh kita. Di saat sel kita tadi mendapatkan suplai sembako, suplai nutrisi, di dalam sel kita ini ada dapurnya loh ternyata. Nama dapurnya mitokondria. Itu dapur di tubuh kita adalah di dalam sel, namanya mitokondria. Itu dimasak di situ. Nah, setelah dimasak pasti ada sampah. Siapa yang bawa sampah ini? Sampah ini pun harus diangkut oleh darah. Jadi darah ini punya dua fungsi, dia sebagai untuk mengangkut nutrisi, air dan oksigen, darah juga yang mengangkut sampah. Jadi artinya kualitas darah menentukan kesehatan tubuh kita. Nah, kalau bicara darah, tadi ibarat mobil pengangkut. Kalau bicara mobil, berarti harus bicara juga jalan rayanya. Mugi punya mobil bagus. Ya, saya lihat tadi kan dapat tuh di awal-awal itu dapat mobil keren banget. Salah satu juga mobil impian saya. Mobil, kalau nggak salah, mobil Rubicon ya. Nah, punya mobil bagus. Tapi ternyata jalan yang dilalui oleh mobil Bu Mugi yang sudah bagus, yang bisa lari mungkin di atas 150 km per jam, tapi becek berlubang. Kira-kira bisa jalan kenceng nggak? Pastinya jalannya pun terhambat, terganggu ya. Ini yang terjadi sama tubuh kita. Darahnya sudah bagus, oke, itu poin pertama, tetapi pembuluh darahnya pun harus baik. Ya. Nah, di saat darah dan pembuluh darah kita tidak bagus, ya, inilah yang menyebabkan suplai oksigen, air, nutrisi ke dalam sel terganggu. Begitu juga sebaliknya, sampah pun tidak bisa terangkut secara normal. Yang pada akhirnya, ya, apa yang terjadi? Terbentuknya radikal bebas. Ya, itu satu. Tetapi juga kerusakan darah dan pembuluh darah pun disebabkan karena proses radikal bebas, proses oksidasi. Ya, saya tidak perlu menjelaskan apa itu radikal bebas. Saya yakin teman-teman semua sudah paham radikal bebas. Ya,
Jadi radikal bebas adalah molekul yang kehilangan pasangan elektronnya. Nah, sumber radikal bebas pun ada dua. Ya, yang pertama adalah eksternal, gaya hidup kita yang salah, ya makanan, lingkungan, kebiasaan buruk, olahraga yang keliru, itu akan meningkatkan radikal bebas. Tetapi juga ada sumber radikal bebas secara internal, yaitu adalah genetik dan stres. Nah, ini hati-hati dengan adanya pandemi COVID-19, banyak orang stres loh, karena dengar-dengar ya di Jakarta saja sudah lebih dari 10.000 warga DKI jobless, kehilangan pekerjaannya. Karena apa? Di PHK. Ya mungkin karena memang perusahaannya bangkrut dan sebagainya, ya atau memang untuk meminimalisir pengeluaran, ya pada akhirnya mau tidak mau pun banyak karyawan yang harus dirumahkan karena kondisi yang seperti ini, pandemi ya. Pada akhirnya apa? Stres. Hati-hati dengan stres, karena dengan kita stres, ya ada hormon steroid yang keluar dan diproduksi dalam jumlah yang berlebihan. Pasti teman-teman tahu hormon apa itu namanya? Ya benar, hormon kortisol. Ya, ini akan diproduksi secara berlebihan. Di saat hormon kortisol ini dikeluarkan dalam jumlah yang berlebihan, ternyata hormon ini pun punya side effect atau efek samping. Di mana salah satu side effect-nya adalah hormon ini akan mengikat air lebih banyak dan membentuk radikal bebas 6 kali lipat lebih cepat dan lebih banyak. Nah, makanya hati-hati dengan stres. Karena nggak ada orang yang stres itu sehat loh. Ya, oke. Jadi itu adalah sumber radikal bebas. Ya. Nah, banyak pertanyaan kepada saya. Ya, Dok, kenapa sih penyakit kronis atau penyakit degeneratif sulit disembuhkan? Ya, kenapa penyakit hipertensi saya nggak sembuh-sembuh, harus minum obat seumur hidup? Jadi teman-teman di sini yang mungkin ada sakit hipertensi, ya mungkin ada yang sudah minum obat seumur hidupnya, ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada pasien saya yang sudah minum obat lebih dari 20 tahun, pastinya sudah capek, lelah gitu loh. Pasti akan bertanya-tanya, kenapa penyakit tersebut sulit untuk disembuhkan? Ya, memang dalam dunia kedokteran medis bukan hanya sulit, penyakit degeneratif tidak dapat disembuhkan. Tetapi insya Allah dengan konsep holistik yang dasar pengobatannya adalah self-healing program, ya, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan. Walaupun memang tidak mudah. Ada 3 jawaban, ya teman-teman semua, kenapa penyakit tersebut sulit untuk disembuhkan. Yang pertama, gaya hidup yang salah. Ya, ini kalau dia bicara gaya hidup ini ceritanya panjang banget, bisa ngobrolnya sampai pagi nanti, ya. Coba saya mau tes, ya. Ini mudah-mudahan pada ini semua ya, online semua ya, dengerin saya ya. Nah, siapa di sini yang di rumah tidak punya stok mie instan? Kalau saya ngisi ceramah, tadi pagi saya ngisi ceramah kesehatan, ya besok nanti besok pagi hari Jumat masih ngisi ceramah lagi, seminar lagi. Jadi saya jadwal saya di minggu ini cukup padat, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini ada seminar. Setiap saya memberikan seminar, ya saya selalu bertanya mengenai pertanyaan barusan. Dan hampir 95% audien mengatakan hampir semua punya stok mie instan. Ya kan? Lalu saya tanya lagi, ya, siapa di antara teman-teman semua yang kulkasnya minimal punya 3 jenis buah? Paling 1-2 orang yang tunjuk tangan yang punya minimal 3 jenis buah. Lalu pertanyaan lagi, siapa teman-teman semua di sini yang dalam waktu 1 minggu tidak konsumsi tepung-tepungan yang digoreng? Wah, biasanya sih pada ketawa gitu loh. Ya. Dan saya yakin juga teman-teman yang nonton ini, ya, live ini pasti juga akan tersenyum gitu loh. Ya 1 minggu ini udah hampir setiap hari Dok minum makan goreng-gorengan. Nah, ini kita udah bisa simpulkan bahwa ternyata ya gaya hidup kita salah. Ya, kemarin saya ada kasus lagi nih, kalau sedikit cerita, beberapa bulan yang lalu ada pasien ya, sakit gangren diabetik, ya jadi ada luka membusuk di kaki. Berobat sudah kemana-mana nggak sembuh-sembuh dan harus segera diamputasi kakinya. Ya, singkat kata beliau datang ke klinik saya. Beliau tanya, Dok, apakah ada cara lain supaya kaki saya sembuh tanpa harus dipotong? Saya tidak langsung beri obat, tetapi saya melakukan sebuah observasi, medical check up. Nah, kita kebetulan punya alat yang tadi saya ceritakan, alat
scanning 3D NNS bioscanner. Jadi pemeriksaan organ tubuh lewat gelombang otak. Itu teknologi dari Rusia. Saya datangkan alat itu kurang lebih 4 tahun yang lalu, ya. Nah, singkat kata setelah hasilnya keluar, ya, ternyata penyebabnya ini disebabkan karena rusaknya berbagai macam organ tubuh, liver, pankreas, dan ginjal, bahkan ginjalnya tinggal 40%, tetapi semua itu terjadi karena proses oksidasi yang terlalu banyak dalam tubuhnya. Radikal bebas terlalu banyak, darahnya kental, ya. Kerusakan pembuluh darah, perlu teman-teman ketahui, penyumbatan pembuluh darah itu bukan hanya disebabkan karena kolesterol murni, tetapi kolesterol yang bertemu dengan radikal bebas. Itu menghasilkan lemak peroksida. Lemak ini sangat jahat, ya. Sekali lagi, pembuluh darah tidak akan pernah rusak kalau hanya ada kolesterol atau lemak darah. Tetapi pembuluh darah, darah kita, sel tubuh kita akan rusak manakala lemak darah, kolesterol akan bertemu dengan radikal bebas, menghasilkan satu senyawa baru yang namanya lemak peroksida. Nah, lemak ini yang berbahaya justru. Lemak ini yang menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Jadi setelah diperiksa, pembuluh darah si ibu ini banyak yang tersumbat, rusak. Aliran darah menuju kaki tersumbat, menuju ginjal terganggu, menuju jantung, liver, semuanya terganggu. Itu disebabkan karena penyakit diabetes yang sudah beliau idap cukup lama. Dan ternyata selidik punya selidik, beliau ini punya gaya hidup yang salah. Ya, ternyata si ibu tadi memang sering tidur larut malam, ya, di atas jam 11, yang pada akhirnya kalau kita tidur larut malam tuh ditemenin sama apa? Ya benar, ditemenin sama ngemil gitu loh. Ya, sering ngemil malam, minum air putihnya kurang. Nah, pada akhirnya tubuhnya penuh dengan eh, radikal bebas. Ya. Itu cerita pertama. Jadi kesimpulannya kenapa penyakit kita sulit disembuhkan? Karena kita ini selalu punya mindset bahwa yang menyembuhkan obat. Keliru Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Jadi yang menyembuhkan tubuh kita kembali lagi dari proses self healing, tubuh kita sendiri. Jadi kalau mau sehat, ya mulai hari ini rubah gaya hidup yang salah. Ya nanti kita akan buat seminar materi mengenai lifestyle ya. Yang kedua ketawanya sudah terlanjur parah. Yang kedua pengobatan yang keliru, maaf. Ya tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa dalam dunia kedokteran medis hampir 80% pengobatannya hanya bersifat simptom. Ya, di sini saya mau menyampaikan bahwa tolong dicatat gejala penyakit belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit. Sebagai salah satu contoh kemarin, ya, di saat saya mengisi ceramah kesehatan, hari berikutnya rombongan datang ke klinik saya untuk medical check up. Dari 30 orang, kalau nggak salah pada saat itu ada 30 orang yang datang ke klinik saya, 5 orang punya keluhan pusing. Ya, pusing yang pertama setelah saya periksa ternyata ada penyumbatan di otak. Oke, itu masalahnya di otak. Pusing yang kedua ternyata gangguan hormon. Hormonnya yang saya perbaiki. Pusing yang ketiga gangguan pencernaan. Pusing yang keempat ternyata ada gangguan penyempitan pengapuran tulang cervical, ya, sehingga menyebabkan aliran darah terhimpit, ya, oksigenasi otak berkurang, pusing. Nah, orang yang kelima ini aneh nih. Setelah diperiksa ternyata tidak ada kelainan. Ternyata akhirnya ngaku, ya, pusingnya beliau kalau tanggal tua katanya. Nah, dari satu gejala pusing kita bisa lihat 5 penyebab. Bukan pusing yang kita obati, tetapi penyebab yang kita obati. Ya, jadi inilah yang saya mau katakan bahwa pengobatan yang keliru. Ada lagi pasien ya didiagnosis oleh dokter sakit GERD atau kita kenal sebagai sakit MAH lah. 1 bulan minum obat yang terkenal yang huruf depannya P, ya pasti semua tahu, ya. Ganti lagi, intinya semua obat yang diminum hanya obat untuk sakit MAH. Ternyata setelah saya lakukan scanning seluruh organ, bukan sakit MAH, tapi batu empedu. Ini si ibu tadi, si pasien tadi, maaf, membawa hasil rekam medik, ya, hasil dalam hal ini adalah pemeriksaan treadmill, ya, EKG,
ya, dari dokter spesialis jantung dinyatakan sakit jantung. Pertanyaannya apakah diagnosisnya salah? Tidak, diagnosisnya benar. Ya, seharusnya kalau diagnosis benar, obatnya benar. Kalau obatnya benar, harusnya sembuh. Logika berpikir begitu. Tapi ternyata kenapa nggak sembuh-sembuh? Ini yang sering banyak ditanyakan kepada saya. Dok, saya sudah banyak minum obat. Diagnosisnya gimana? Udah dipastikan diagnosisnya ini, dok. Saya lihat hasil pemeriksaannya benar. Ternyata memang gangguan jantung. Tapi kenapa nggak sembuh-sembuh? Jawabannya ini. Ya. Tubuh manusia dibentuk oleh sistem organ, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Artinya di sini terkadang sakit jantung itu bisa disebabkan karena adanya penyakit di tempat yang jauh di luar jantung. Setelah saya melakukan pemeriksaan secara holistik menyeluruh dari kepala sampai ujung kaki, ternyata benar dugaan saya, penyebab sakit jantungnya ada penyakit namanya divertikula. Teman-teman semua tahu penyakit divertikula itu ada di organ mana? Di organ usus besar. Setelah ususnya saya bersihkan, saya detox, ya, alhamdulillah, ya, sakit jantungnya pun berangsur-angsur sembuh. Nah, dari 3 cerita tadi kita bisa buat satu kesimpulan. Ya, kenapa penyakit itu sulit disembuhkan? Pengobatan yang keliru, pengobatan yang tidak tepat akibat diagnosis yang salah, diagnosis yang tidak holistik, ya, diagnosis yang belum ditemukan dan sebagainya. Oke, terakhir, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena ketahuannya sudah terlanjur parah. WHO, Badan Kesehatan Dunia, menyatakan 70% penduduk dunia dalam kondisi asimptomatis, tidak bergejala, tetapi ternyata juga tidak sehat. Jadi tidak sakit, namun juga tidak sehat. Hanya 15% yang betul-betul dinyatakan sehat, dan 15% sisanya adalah sakit. Ya, dan penyakit-penyakit seperti cancer, ya coba kita perhatikan kalau Bapak di sini mungkin pernah ke rumah sakit Darmais. Ya, 2 tahun yang lalu saya pernah berkunjung ke Darmais, saya tanya sama bagian admin di sana. Ternyata informasi dari mereka 70% orang yang berobat di Darmais kankernya sudah stadium terminal atau kita sebut sebagai stadium lanjut, ya minimal stadium 3B. 70%. Ke sebelahnya, rumah sakit sebelahnya, rumah sakit harapan kita, rumah sakit penderita jantung. Ternyata hampir 70% pun orang yang sakit jantung di sana sudah parah. Artinya apa? Ya, artinya banyak ya di antara kita yang penyakitnya kalau belum parah tidak ada gejalanya. Ini luar biasa. Ya, inilah yang menyebabkan kenapa penyakit tersebut sulit disembuhkan. Ilustrasinya begini. Saya mau mengilustrasikan begini. Semua gedung bertingkat di Jakarta, dimanapun, pasti dilengkapi dengan alarm kebakaran. Setuju ya? Fungsi dari alarm kebakaran itu pastinya tentunya untuk memberitahu jika ada kebakaran, itu alarm akan berbunyi keras. Someday, alarm salah satu gedung berbunyi keras. Apa yang dilakukan orang yang dalam gedung itu? Pertama, evakuasi. Kedua, security-nya mungkin atau pengurus gedungnya itu mencari tahu di mana letak atau posisi kebakarannya. Ya kan? Itu yang harus dilakukan. Tetapi yang dilakukan mereka bukan segera mencari di mana letak kebakarannya, seberapa parah kebakaran itu sendiri, tapi yang dilakukan mematikan alarm tersebut. Tetapi setelah alarmnya mati, ya, mereka tidak melakukan apa-apa. Apa yang terjadi? Gedungnya kebakaran habis tanpa kita sadari. Nah, hari ini saya katakan kenapa pengobatan medis konvensional ya dikatakan, mohon maaf saya katakan, ya, agak ada kegagalan di sini ya karena memang yang diobati bukan penyebabnya tetapi alarmnya. Sebagai salah satu contoh, ya, hipertensi. Hipertensi bukanlah penyakit, itu merupakan alarm tubuh kita, vital sign, tanda vital. Bahwa kalau kita hipertensi atau tekanan darah naik, pasti ada penyebab. Nah, sementara dalam dunia kedokteran medis, obat yang diberikan obat anti hipertensi. Bukan obat untuk menyembuhkan kenapa kok tekanan darah kita naik. Kan begitu. Begitu juga sakit asam urat. Bukan ginjalnya diobati, tetapi
apa namanya, nyerinya yang diobati. Ya. Oke, jadi teman-teman mudah-mudahan paham dengan apa yang saya sampaikan. Kenapa penyakit degenerasi sulit disembuhkan? Ada 3 jawaban. Oke, next. Nah, sedikit apa namanya berbagi tips. Setelah tahu kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan, tubuh kita itu bagian terkecilnya adalah sel, apa yang dibutuhkan sel. Teman-teman juga tahu beda antara pengobatan holistik dan pengobatan medis konvensional. Ya, sedikit berbagi tips. Jika ingin sehat, tips pertama adalah jaga makan. Dok, kita udah tahu dok, jaga makan itu kalimatnya seperti itu. Dari dulu kalau mau sehat, jaga makan. Tapi aplikasinya apa dong dok? Gitu kan? Saya punya satu resep. Kalau mau sehat, yang dimaksud jaga makan, yang paling penting adalah jangan makan malam. Jadi stop makan 4 jam sebelum tidur malam. Ya, kenapa? Di saat kita tidur dan ternyata di dalam sistem pencernaan kita ada makanan, berpotensi terjadinya pembusukan lebih banyak. Yang pada akhirnya pembusukan ini akan menghasilkan toksin berlebih, radikal bebas berlebih. Ya, jadi jangan makan terlalu malam. Batasannya jam berapa? Sebelum sholat isya sudah makan. Sebelum jam 7 harus sudah makan. Kalau perlu sebelum maghrib harus sudah makan. Ya, tapi malam jangan ngemil. Ya, walaupun kerupuk jangan dimakan. Ya, sebagai semua agama setahu saya pernah puasa ya. Ada puasanya ya. Begitu juga Islam ada puasanya. Kita sebagai umat Muslim berpuasa kita bisa nahan lapar 14 jam. Masa sih malam hari kita tidak bisa nahan makan gitu loh. Sebetulnya bukan lapar tapi apa nih? Lapar mata ya. Ya oke. Jadi malam hari itu jangan makan. Masih dalam poin jaga makan, ya. Yang kedua adalah kurangi 6 putih. Nah, ini penting. Putih yang pertama nasi putih. Ya, banyak mengandung gulanya, karbohidrat pastinya. Ya, rendah serat ya. Nasi zaman sekarang ini kan rendah serat ya. Ya, vitamin B-nya bahkan sudah banyak yang hilang gitu kan. Yang ada hanya kalori, ya, kadar gula yang tinggi. Makanya di sini putih yang pertama ganti nasi putih jadi nasi merah atau nasi hitam. Ya. Lalu putih yang kedua apa? Jangan pernah lagi sentuh gula pasir. Dok, saya nggak minum teh pakai gula. Saya kopinya juga kopi pahit, tapi masih makan roti. Sama aja, ya. Karena roti pun pasti ada kandungan gula pasirnya, gitu loh. Jadi mulai hari ini kalau mau sehat, terutama teman-teman yang sudah di atas 30 tahun, 40 tahun, apalagi udah Lolita nih. Tuh, Lolita, lolos 50 tahun, ya, itu jangan sentuh gula pasir. Yang ketiga, kurangi tepung. Nah, ini memang cukup berat. Kita hidup di Indonesia, ya, apalagi di Jakarta, semua jalan itu pasti ada jual gorengan, apalagi kalau udah mulai sore itu. Ya, ini sangat menggiurkan. Udah tepung digoreng, nah minyaknya itu wah luar biasa. Ya, sudah hitam ya, terjadi proses oksidasi yang berlebihan. Akhirnya apa? Zat karsinogenik pencetus munculnya kanker. Ya, jadi hindari tepung yang digoreng. Ya. Oke, itu tadi berapa? Putih yang ketiga ya. Putih yang keempat, kurangi santan. Ya, putih kelima, jangan minum susu sapi. Ini pesan saya. Sebetulnya bukan pesan saya, tapi pesan dari, nah ini ada buku bagus. Profesor Dr. Hiromi Shinya. Ini buku bagus banget. Ya, judulnya The Miracle of Aging. Bisa dicari di Gramedia. Di dalam buku ini, si profesor ini dia dokter ahli bedah khusus, tetapi beliau juga mendalami pengobatan tradisional, holistic integrated medicine. Beliau adalah keturunan Jepang, tapi tinggal menjadi warga negara Amerika, bahkan menjadi guru besar Fakultas Kedokteran Albert Einstein Amerika. Selama 50 tahun beliau melakukan riset penelitian yang berkaitan dengan susu sapi dan ternyata hasilnya dikatakan di belakang di sini ada tulisan bahwa susu adalah makanan terburuk buat manusia. Pengen tahu? Nah, ini baca bukunya. Ini keren banget bukunya. Ya, saya juga salah satu sumber uh,
ilmu yang saya dapatkan dari buku ini. Ya. Jadi jangan minum susu sapi lagi. Dok, kita kan yang sudah usia 60 tahun, 50 tahun, 60 tahun, apalagi 70 tahun kan gampang kena kropos tulang, osteoporosis. Lalu gimana kalau kita nggak minum susu? Perlu diingat, ya kalsium itu bukan hanya sumbernya dari susu. Dari ikan laut, dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, terutama buah nanas. Nah, ya teman-teman semua, kalau makan nanas diusahakan itu matanya ya itu jangan dibuang semua, separuhnya dibuang karena mata yang warna hitam itu di kulit nanas itu banyak sekali mengandung kalsium. Terus bonggol nanasnya, ya bonggol nanas kadang-kadang suka dibuang kan keras, itu ternyata banyak mengandung antioksidan bromelin yang dapat mencegah kanker. Ya, kalau makan anggur, terutama anggur merah, bijinya jangan dibuang. Karena biji anggur merah mengandung resveratrol yang baik untuk kesehatan jantung. Kalau teman-teman di sini semua, terutama bapak-bapak ya yang sudah usia di atas 50 tahun, kencingnya sudah mulai tersendat, susah kencing, ya kencing tidak tuntas, itu kemungkinan ada sakit prostat, prostat hiperplasia prostat benigna gitu loh. Ya, BPH, benigna prostat hiperplasia ngomongnya udah mulai ngelantur nih. Karena dari subuh ya, tadi kita jalan ya untuk memberikan ceramah, ya ini karena Bu Mugi juga sahabat saya, ya kita masih online untuk ya berbagi ilmu buat teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut. Jadi kurangi tadi apa? 6 putih. Jadi jangan minum susu ya. Terus yang terakhir 6 putih yang keenam apa? Kurangi garam. Kenapa garam berbahaya buat manusia sebetulnya, terutama mereka yang kena penyakit hipertensi, diabetes, karena mengandung natrium yang tinggi gitu loh. Natrium ini akan menyebabkan tekanan darah naik, ya, menyebabkan air terjebak di dalam sel tubuh kita yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan. Ya, kalau bisa ganti dengan garam Himalaya, ya, Himalayan salt yang warnanya pink kalau nggak salah itu, ya warnanya pink itu bisa beli di toko online banyak, ya. Jadi itu jaga makan, jangan makan terlalu malam, kurangi 6 putih. Jangan tidur larut malam. Nah, itu langkah kedua, ya. Cepat aja karena udah jam segini saya juga belum masuk ke product knowledge ya. Tapi saya harus sampaikan ini karena kalau saya langsung masuk ke product knowledge Greenwood tidak ada dasar holistiknya. Ini jadi kayak orang jualan. Saya nggak pengen teman-teman di Greenwood ini jadi kayak orang jualan obat, tidak punya dasar konsep holistik yang benar. Padahal setahu saya semua produk produk Greenwood ini konsepnya adalah holistik, ya, bukan traditional medicine. Nah ini yang menjadi kabar baik buat teman-teman entrepreneur dari Greenwood ini sendiri, ya. Jadi oke, kita lanjutkan. Jangan tidur larut malam. Yang ketiga, jaga asupan air putih. Berapa banyak? 1,5 sampai 3 liter. Tapi dengan syarat masih koma nih. Nah yang koma ini kadang-kadang pada yang belum tahu nih. Malam hari menjelang tidur jangan terlalu banyak minum. Karena kalau terlalu banyak minum, justru ginjalnya akan rusak. Oke, next. Nah, langkah keberapa nih? Langkah keempat. Olahraga teratur, terukur, sesuai umur. Olahraga ini bisa menyehatkan, tetapi sekaligus juga bisa menjadi malapetaka. Ya, hari ini kita lihat gaya hidup orang kota, habis kerja lelah seharian, bukannya istirahat pulang, malah mampir ke gym, olahraga, itu salah. Ya, olahraga yang benar itu di saat tubuh kita fresh, di saat tubuh kita sehat, lakukan olahraga. Itu pun di siang hari, terutama antara jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Itu matahari yang paling bagus. Ya, olahraga. Terus juga diusahakan bagi teman-teman yang usianya sudah di atas 45 tahun, 50 tahun, jangan olahraga yang sifatnya kompetisi. Karena selain melelahkan, ya dapat mempengaruhi kondisi emosional seseorang. Contoh misalnya bulu tangkis, tenis, itu kan melibatkan emosi. Pada akhirnya apa? Melibatkan hormon adrenalin, hormon steroid lainnya. Makanya banyak orang meninggal mendadak di lapangan tenis, futsal, dan sebagainya. Jadi olahraga yang diusahakan jangan yang sifatnya kompetisi. Nah, langkah kelima, nah ini penting banget.
jaga hati, berpikir positif. Ya, hari ini banyak orang stres, ya. Kita tidak perlu menyalahkan kondisi, wah ini gara-gara COVID-19 saya jadi jobless, jadi kehilangan pekerjaan. Kita nggak perlu itu. Ya kita pasrah sama Allah, tetapi kita harus kreatif, ya. Nah, seperti ini kan kreatif. Teman-teman yang tadinya biasanya kalau mengadakan seminar, training itu offline, sekarang online, lewat Zoom. Sisi positifnya apa? Kalau dulu terbatas antara waktu dan jarak, terutama jarak ya, mungkin kalau kita mengadakan seminar hanya kota-kota tertentu, tetapi dengan Zoom ini sisi positifnya dari pandemi COVID-19, semua orang harus berubah. Ya, dunia telah berubah, kan ceritanya begitu. Sehingga apa? Kita kepepet, potensi orang yang kepepet akan berubah. Ya, makanya ada Zoom. Ya, kita bisa ketemu, saya bisa kenalan dengan teman-teman dari Pekanbaru, dari mungkin Kalimantan ada, yang paling banyak tadi saya lihat dari Bali, Mataram, ya. Oke, dari seluruh Indonesia. Ya, oke. Terus langkah keenam, minum suplemen. Ya, dalam hal ini adalah suplemen dari Greenwood. Ya, lakukan 3 tahap pengobatan holistik. Nanti akan saya jelaskan. Dan yang terakhir adalah medical check up. Nah, ini penting sekali teman-teman semua. Ya, saya mengajak teman-teman semua untuk melakukan medical check up sebelum sakit. Ya, jangan apa ya. Mohon maaf nih kalau kata-kata saya ini agak sedikit kasar ya. Jangan kalau orang Jawa bilang jarkoni. Tahu jarkoni? Tahu Mas jarkoni? Jarkoni itu bahasa Turki loh. Oh iya, saya kebetulan orang Turki. Turunan kidul. Saya dari Purworejo, teman-teman semua, besar di Semarang, ya, hijrah ke Jakarta baru tahun 2011. Jarkoni itu iso ngajar, ra iso ngelakoni gitu loh. Jadi apa namanya? Menawarkan produk Greenwood tapi nggak pernah minum suplemennya gitu loh. Gimana orang mau percaya? Teman-teman semua di sini adalah entrepreneur, bukan sales. Ya, bukan marketing dari Greenwood, tapi adalah pengusaha, ya, entrepreneur dari Greenwood, ya. Gimana mau orang percaya gitu loh, kalau yang nawarin aja nggak sehat, gitu kan? Nah, salah satu upaya supaya sehat, ya tadi, ya 6 langkah tadi, plus medical check up sebelum sakit. Karena apa? Ada pepatah mengatakan tidak kenal, tidak sayang. Gimana mau sayang dengan ginjalnya kalau kita tidak pernah melakukan pemeriksaan ginjal? Gimana kita mau sayang terhadap sistem peredaran darah, livernya, jantungnya, pankreas kita, tapi kita nggak pernah mau untuk melakukan medical check up. Saya pernah membuat satu social social eksperimen. Ternyata kalau ditawarin orang kita tawarin gitu ya, mau duit atau mau voucher medical check up. Voucher medical check up senilai 5 juta. Uangnya hanya 500.000. Hampir rata-rata milih duit. Kenapa? Padahal voucher medical check up itu nilainya jauh lebih besar. Karena apa? Karena orang kalau diajak medical check up walaupun gratis, takut ketahuan penyakitnya. Apalagi bayar, yang katanya medical check up nggak murah dok. Tapi insya Allah medical check up dengan teknologi 3D LS bioscanner dengan gelombang otak yang itu cukup canggih, ya akurasinya 96%, hasilnya mirip seperti CT scan, itu terjangkau. Apalagi nanti ya mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan Greenwood, bisa memberikan special price. Ya tadi kemarin hari Rabu saya meeting sama Bu Mugi, ya. Insya Allah nanti ke depan kita akan keliling Indonesia, ya. Saya akan membawa alat portable-nya. Kalau sekarang ini nggak bisa dibawa-bawa karena besar sekali alatnya, 60 kilo, ya. Tapi saya nanti insya Allah akan order alat yang bisa dibawa kemana-mana, portable-nya. Portable dari 3D NLS Bioscanner, sehingga alat itu bisa kita bawa ke Bali, bisa bawa ke Sumatera, ke Pontianak, ya kita bisa melakukan medical check-up. Tapi bagi teman-teman yang tinggal di Jabodetabek, silahkan, ini bukan promosi, mohon maaf ya, ini bisa lakukan medical check-up di klinik saya di Rumah Sehat Holistik Indonesia, tepatnya di Jalan Tol Iskandar, Ruko nomor 2, Pasar Segar, Depok. Nanti insya Allah saya akan kasih potongan buat teman-teman yang menunjukkan, kalau nggak salah Greenwood punya kartu ya, menunjukkan kartu Greenwood. Ya, nanti saya akan berikan potongan. Mau potongan berapa persen Bu Mugi? Buat teman-teman Greenwood nih.
30%. Hah? 30% ya. 30% saya kasih potongan khusus buat jaringannya Bu Mugi, 50% potongannya. Wow, Nah, mantap. kalau 30% sedikit Bu Mugi, ini 50% saya kasih potongan. Dari berapa biayanya? Nah, nanti gampang, nanti kita chat ya. Oke, kita lanjut. 3 tahapan pengobatan holistik itu apa gitu loh. Ya, tadi di awal sudah sedikit menyinggung detox. Kenapa harus didetox? Nah, itu pertanyaannya kan. Tadi dikatakan bahwa penyebab kematian nomor 1 di dunia menurut WHO adalah penyakit kardio cerebrovaskuler. Penyakit jantung koroner masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Ya, setiap detik ada 6 orang meninggal karena penyakit jantung. Lalu disusul dengan penyakit kanker dan penyakit diabetes. COVID-19 nggak ada apa-apanya gitu loh. Penyebab kematian akibat COVID-19 yang tertular hanya 3-4%. Ya. Dan semua penyakit degeneratif itu disebabkan karena radikal bebas. Ya, karena radikal bebas. Oke. Jadi kalau karena radikal bebas, proses oksidasi, ya tentunya harus dilakukan program detoksifikasi. Ya, detoksifikasi bagaimana caranya? Macam-macam. Baik dengan cara oral maupun dengan terapi. Ya, salah satu terapi yang mungkin kita sering jumpai hari ini 10 tahun terakhir cukup viral adalah bekam. Ya, lalu ada teknologi hidrokolon terapi. Insya Allah nanti di tahun ini mudah-mudahan ya Rumah Sehat Holistik Indonesia yang kami dirikan di Depok akan membeli alat hidrokolon, alat cuci usus. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua, defense. Apa yang dimaksud dengan defense? Daya tahan tubuh. Ya. Kita tahu bahwa cara menguatkan daya tahan tubuh ya hanya sekedar ditingkatkan, tapi bukan hanya ditingkatkan, teman-teman semua harus dicerdaskan. Kenapa? Karena hari ini banyak orang yang sakit autoimun. Penyakit autoimun itu apa? Contohnya seperti lupus, rheumatoid arthritis, ITP, Guillain-Barré syndrome, ya sindroma nefrotik. Banyak sekali penyakit autoimun jenisnya, dan hari ini dunia kedokteran masih belum bisa menemukan apa penyebab pasti penyakit autoimun itu ada. Ya, baru tadi siang, ya kurang lebih jam 11, saya didatangi pasien yang sakit autoimun. Nama penyakitnya Guillain-Barré syndrome. Ini termasuk cukup langka, tapi itu disebabkan karena autoimun. Jadi imunnya itu menyerang sel saraf sehingga terjadi kelumpuhan. Tapi ini masih stadium awal. Semua sendi-sendinya sakit semua. Awalnya mungkin didiagnosis rheumatoid arthritis, tapi ternyata GSB. Kita, daya tahan tubuh kita yang harusnya melindungi dari musuh, tapi ternyata menyerang balik. Oleh karena itu, bukan hanya menguatkan, tapi mencerdaskan imun kita. Nanti ada caranya. Dan ada produk Greenwood ya yang bisa untuk konsep ini, defense ini. Tahapan terakhir ketiga adalah restore. Restore yang dimaksud adalah sel-sel yang rusak tadi akibat radikal bebas, ya, akibat imun kita yang rendah, terjadinya proses degenerasi, kita berikan nutrisi lagi, gitu loh. Kita perbaiki, kita kasih suplai makanan lagi kepada sel-sel yang rusak. Makanya disebut sebagai restore atau program regenerasi sel. Ya, dan alhamdulillah 2 tahun saya memakai produk Greenwood di klinik saya terus belajar. Ya, ternyata luar biasa produk Greenwood ini sudah komplit dengan konsep holistik. Ada detoxnya, ada defense-nya, ada restore. Ya, bukan hanya holistik, tapi tentunya dengan teknologi yang luar biasa. Ya, oke. Nah, sekarang masuk ke produk knowledge. Ya, di sini tadi di awal saya mengatakan bahwa training ini kita bagi menjadi 2 part. Ini part pertama hari ini
Nanti kita akan buat lagi part kedua, nanti silahkan nanti di setting waktunya lagi, ya. Tidak semua produk Greenwood mau saya kupas tuntas di sini, ya karena memang waktu, ya seharusnya memang kita sepakat 9:30 selesai, ya karena memang kalau terlalu lama, ini beban otak pun nggak bisa ditangkap semua, saya yakin. Jadi nggak usah lama-lama, yang penting masuk, ya. Dan part pertama ini memang saya lebih menekankan kepada konsep secara holistiknya, biar teman-teman pahami dulu nih, ya baru nanti di part kedua lebih banyak kepada produk knowledge dari Greenwood. Tapi di sini saya mau langsung memulai dari Coloclean. Ya, Coloclean kapsul. Ini adalah produk dengan penjualan terbesar di klinik saya. Jadi karena memang konsepnya adalah detox di tahapan pertama, hampir semua kasus yang datang ke klinik saya ya saya bersihkan ususnya. Karena memang ya, oke kita lanjut aja langsung ke materinya. Nah, ini pentingnya usus, pasti teman-teman juga sudah pernah melihat tulisan ini. Ya, pentingnya usus, bicara tentang kesehatan, banyak orang ya sakit jantung, otak, hati, ya itu ternyata berhubungan dengan usus. Sebetulnya teori ini pun pernah disampaikan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa sumber penyakit berasal dari perutmu. Ini clue sebetulnya. Bahkan adalah satu riwayat di zaman Nabi, ya ada seorang dokter, ada seorang tabib yang membuka praktek pengobatan di kota Madinah, ya, di mana beberapa lama membuka praktek pengobatan tidak ada yang berkunjung untuk berobat. Ya selidik punya selidik, ya mereka, si tabib ini tahu bahwa ternyata semua masyarakat di Madinah ini sehat-sehat. Pada satu kesempatan bertemu sama Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya, ya Rasul, apa rahasianya bahwa masyarakat di Madinah ini sehat-sehat? Apa jawaban Rasul? Rasul mengatakan, ya benar kami ini adalah kaum yang sehat dikarenakan makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Nah ini clue. Kalau berhubungan dengan makanan, berarti berhubungan dengan usus. Ya kan? Nah, tempat sampah dalam tubuh kita adalah usus besar. Ini penting sekali. Jadi kalau tadi saya tanya sama Bu Mugi, kalau Bu Mugi setiap hari masak karena memang hobi, ya pastinya ada sisa sampah. Nah, sampah ini harus segera dibuang. Bayangkan kalau sampah di dalam usus besar kita menumpuk. Sedikit demi sedikit, ya akan menjadi masalah kesehatan. Next. Nah, ini dia. Terus. Oke. Penyakit-penyakit degeneratif muncul. Terjadinya proses autointoksikasi. Gara-gara sampah di dalam usus ini banyak, sehingga racun yang ada dalam usus ini akan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Itu disebut sebagai autointoksikasi. Setelah itu terjadi apa? Darah kita keracunan, terjadinya proses oksidasi, radikal bebas menumpuk, ya akhirnya terkena penyakit degenerasi, kanker usus, radang, semua penyakit, ya. Bahkan gara-gara usus kita yang kotor, daya tahan tubuh kita melemah. Ya, jadi jika mau sehat, pastikan usus kita pun sehat. Ya, ini masih bicara masalah usus nih. Ini panjang ceritanya. Ini saya mau tanya sama teman-teman semua, berapa sih panjang usus kita? Ya, Mas. Ini ada asisten saya nih, ada editing saya, Mas Robi. Berapa panjang ususnya? Tahu nggak? Pernah ngukur nggak panjang ususnya? Mas Ajis? 7 kali dari tinggi badan. Nah, 6 kali dari tinggi badan kita itu panjang usus kita. Bayangkan, ada usus halus bagi 3, ya ada usus besar. Ya, tempat sampah adalah usus besar. Ya, jadi, nah ini juga masalah apa? Penuaan 40 tahun tapi kelihatan kayak umur 60 tahun. Gitu. Kira-kira saya usia berapa nih? Ya kayak Bu Mugi nih kan, iya kan? Ya apa? Tahu saya sudah senior ya Bu Mugi ya, tapi wah terlihat sangat awet muda sekali. Ya. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang sembelit, ya itu merupakan awal dari masalah kesehatan. Ya apa? Dampaknya apa? Ya jadi jerawat, kulit kusam, ya terlihat lebih tua dan sebagainya. Ya toksin akan menumpuk di dalam lambung, bla 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 bla. Nanti bisa dipelajari ya. Oke, tubuh semakin lemah dan seterusnya. Nah,
akhirnya terjadi kena kanker usus. Bukan hanya sekedar kanker masalah di usus, tapi ini juga akan berkaitan dengan masalah penyakit degeneratif. Ya, hari ini penderita kanker usus di Indonesia semakin bertambah di dunia ya maaf, di dunia semakin bertambah. Ya kenapa? Karena kembali lagi masalah makanan. Ya, oke. Nah, apa sih kelebihan dari Koloclean gitu loh dibandingkan dengan produk-produk lain ya? Tentunya banyak yang tanya sama saya, "Dok, kok obat-obat di tempat dokter kok mahal-mahal sih?" Gitu kan, ada pasien yang mengatakan begitu. Apa jawabnya? Kalau misalnya teman-teman itu ditanyakan, "Kenapa produk Greenwood mahal?" Sebetulnya mahal atau murah itu relatif ya. Sebagai salah satu contoh begini, eee, sama-sama kita ditawarkan 2 botol obat. Yang satu isinya 100 kapsul, ini juga isi 100 kapsul. Yang ini isinya Sambiloto, ini juga isinya Sambiloto. Ya kan? Tetapi yang ini harganya 30.000 satu kapsul, yang ini harganya 1,5 juta. Milih yang mana? Pasti teman-teman langsung nunjuk yang 30.000, murah dok. Tapi ternyata yang murah yang 1,5 juta. Kenapa bisa begitu? Karena teknologi di balik pembuatannya. Yang 30.000 daun Sambiloto 1 kilo dijemur kering, ya, lalu dimasukin ke blender, dijadikan bubuk, masukin kapsul. Seolah-olah modern. Hati-hati teman-teman semua. Ya, di luar sana banyak herbal yang memang betul-betul tradisional tapi seolah-olah modern. Ya, tidak ada penelitian, tidak ada riset di situ, ya semuanya tradisional. Tapi yang ini Sambiloto yang ini ya diteliti di dalam laboratorium, bahkan ada beberapa produk herbal di dunia yang sudah masuk ke sudah ada jurnal kedokterannya, bahkan sudah ada uji klinis ya. Dengan teknologi yang canggih, dari 100 kapsul hanya diambil zat aktifnya dari 1 kilo menjadi 1 kapsul. Bisa dibayangkan, di sini efektivitasnya lebih tinggi, ya dosisnya lebih tepat, otomatis pengobatannya pun lebih terarah dan lebih cepat dibandingkan dengan yang ini. Yang pada akhirnya apa? Yang 30.000 bisa jauh lebih mahal, lebih lama, bahkan nggak sembuh-sembuh. Sementara yang ini, ya walaupun harganya 1,5 juta, tetapi penyembuhannya lebih cepat. Jadi itu ilustrasinya. Ya, jadi Greenwood saya pelajari terus, walaupun mungkin 2 tahun ini saya tidak tidak muncul di Greenwood ke teman-teman semua, tapi alhamdulillah hari ini saya bisa kenalan dengan teman-teman semua di seluruh Indonesia. Senang sekali, ini penghargaan buat saya bisa berkenalan dengan orang-orang hebat seperti Bu Mugi ya. Mungkin kemarin cerita ada Pak Putu dari Mataram dan teman-teman semua ini luar biasa semua. Tadi saya lihat di video di awal ini udah banyak yang jalan-jalan ke Cina gitu kan. Wah, selamat ya teman-teman yang sudah dapat penghasilan bahkan dapat reward dari Greenwood ya. Nah, isinya apa? Daun teratai. Ya, intinya sebetulnya bahwa produk Koloclean ini berfungsi untuk menyehatkan dan mengoptimalkan kerja dari usus. Ya. Di mana sembelit itu terjadi, itu disebabkan karena menurunnya gerakan peristaltik usus, terutama bagi mereka yang sudah di atas usia 60 tahun. Makanya banyak kasus geriatri, ya, itu susah buang air besar karena memang sistem sarafnya sudah nggak bagus. Gerakan peristaltik ususnya udah melemah. Makanya butuh satu makanan yang mengandung serat tinggi. Nah, daun teratai ini, ya, di sini ada aloe vera juga seratnya tinggi. Daun teratai ini mengandung romerin ya yang juga untuk memperkuat kerja dari usus. Jadi dia akan meningkatkan gerakan peristaltik usus. Jadi daya tekannya ini, daya dorong terhadap tinja ini semakin kuat. Ya, sehingga toksin-toksin dan kotoran akan segera keluar, ya. Aloe vera juga mengandung aloe polisakarida aloin ya yang mampu melembabkan usus ya. Jadi kalau usus kita ini kering, pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, tinja atau feses itu mengeras. Ya, apalagi kalau kebanyakan makan gorengan, protein terlalu tinggi, kurang serat, ini kan menjadi keras. Nah, ini aloe vera ini ya memberikan melembabkan ya dan juga melunakkan ya isi feses itu menjadi lebih lunak. Dan juga aloe vera sebagai anti radang loh. Ya, jadi sebagai antibiotik alami dan juga antiinflamasi. Oke, kandungan lainnya apa nih? Ya,
Polygonum ya, jujur saya belum begitu mempelajari mengenai polygonum ya, nanti insya Allah akan saya pelajari lebih lanjut, tapi intinya juga berkhasiat menjadi untuk melembabkan. Lalu kasia, di sini ada daun kasia yang mengandung optusin dan emodin ya, yang dengan khasiat melunakkan juga ya, juga sebagai anti radang dan bakteri. Ya, dan intinya saya sudah cukup lama pakai produk Greenwood, dalam hal ini adalah Coloclean ya, hampir semua kasus ya untuk tahapan detox saya berikan Coloclean. Nah, ya jadi kesimpulannya khasiat dari herbal ini Coloclean ya meningkatkan kontraksi usus. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua pada kasus-kasus sembelit, terutama mereka yang usianya sudah di atas 50 tahun atau bahkan yang sudah di atas 60 tahun, itu pastinya sudah terjadi gerakan peristaltik usus. Di saat gerakan peristaltik usus itu melemah, disitulah terjadi endapan kotoran atau kita sebut sebagai plak usus. Nah, ada satu penelitian, jadi saya ingat, ada satu penelitian di Amerika, saya lupa di mana gitu, ternyata ada orang yang kena penyakit degeneratif, obesitas kebetulan, setelah dibedah, diotopsi, ya, ternyata kotoran yang ada di usus itu 30% dari berat badannya. Jadi kalau berat badannya 100 kilo, bisa dibayangkan 30 kilo itu kotoran. Nah, ini bisa dibayangkan. Jadi artinya kalau rumah kita penuh dengan sampah, ya penyakit akan muncul. Nah, inilah ini yang terjadi di saat usus kita penuh dengan kotoran, penuh dengan plak sampah, ya tinja dalam hal ini, ya tentunya ya penyakit-penyakit degeneratif akan muncul, menurunnya imunitas dan seterusnya. Ya. Oke, jadi mempercepat pengeluaran toksin, melembabkan usus, dan mempermudah BAB. Kandungan vitamin dan protein nabati dapat memenuhi nutrisi juga ya yang dibutuhkan tubuh untuk menambah tenaga, antibakteri dan meredakan peradangan usus, memperbaiki selaput usus yang rusak, menstabilkan probiotik usus dan nutrisi. Jadi salah satu kelebihan dari Coloclean ini juga dapat memberikan probiotik. Probiotik itu maksudnya apa? Probiotik itu adalah bakteri ya, jadi bakteri baik itu penting sekali. Ya, bakteri dalam usus ini kita harus menyeimbangkan flora usus, namanya adalah probiotik ya. Dengan probiotik itu tadi, bakteri ya, bakteri baik. Oke, ya, dosisnya berapa? Nah, ini kalau ditanya dosis, sebetulnya dosis ini tergantung dari berat badan. Ya, berat badan orang dewasa ya antara 60 sampai 70 kilo, dosisnya 2 kali 2 kapsul. Tetapi kalau berat badannya sudah obes ya, terutama obes grade 2, ya biasanya saya tambahkan menjadi 3 kali 2 kapsul. Kembali lagi tergantung dari berat badan dan memang berat ringannya masalah yang ada di dalam usus itu sendiri. Bagaimana taunya masalah berat atau ringannya? Ya saya kebetulan punya alat scanning gitu loh, alat 3D NLS bioscanner. Di situ saya bisa melihat kondisi ususnya baik atau tidak. Kalau ternyata banyak plak, ya saya berikan dosis yang agak lebih banyak, ya 3 kali 2. Biasanya yang terjadi apa? Ya, pada kasus-kasus dengan usus yang kotor, ya 3 hari pertama ini biasanya akan BAB lebih dari 1 kali. Ya, menghitam, berbau busuk, menyengat. Nah itu berarti menandakan kotorannya sudah mulai keluar. Nah, pada tahapan pertama ini biasanya saya kombinasi dengan deep sea oil. Ya, fungsi deep sea oil ini sangat banyak sekali dan kebetulan saya tidak akan menjelaskan di part 1 ini, di training pertama ini. Insya Allah nanti akan saya explore, yang saya akan banyak cerita mengenai deep sea oil dan produk-produk unggulan dari Greenwood yang saya pakai di klinik saya cukup banyak ya, mulai dari ya sedikit bocoran ya bahwa di program detox saya memakai produk Coloclean, Deep Sea Oil, dan Hepatsure. Jadi kalau Coloclean itu fungsinya untuk detox usus. Nah, ini perlu dicatat. Lalu untuk masuk detox darah itu saya pakai Deep Sea. Dan detox organ dalam hal ini adalah liver, itu saya pakai Hepatsure. Kenapa liver? Karena liver adalah gerbang utama setelah usus masuknya racun. Jadi setelah usus kita, tempat sampah, nah, masuk ke dalam darah, racun-racun atau sisa metabolisme tubuh ini akan dinetralisir di dalam liver. Kalau liver kita nggak sehat, ya kotor, ya tentunya pun akan menjadi masalah kesehatan. Makanya dalam program holistik, ya dalam tahapan pertama, apapun penyakitnya, apalagi kalau udah bicara sakit degeneratif, itu
detox itu pasti ada 3 produk ini saya pakai. Coloclean untuk detox khusus, Deep Sea Oil untuk detox darah, dan yang terakhir adalah Hepatsure untuk detox liver. Lalu nanti 1 bulan, setelah 1 bulan berjalan, si pasien akan konsultasi lagi dengan saya. Saya akan memberikan resep untuk tahapan kedua Diven. Nah, di Diven di sini nanti ada Cordyceps, ada kalsium, ada zinc. Jadi ada 3 produk unggulan dari Greenwood yang saya pakai, Cordyceps, zinc, dan kalsium. Nanti akan saya jelaskan di part 2 ya, di mudah-mudahan minggu depan ya. Oke, dan yang terakhir adalah apa tadi? Restore. Nah, di sini produk Greenwood punya nutrisi yang cukup bagus. Ya, saya juga minum juga itu, yang namanya blueberry konsentrat. Ya, itu mengandung antioksidan, mengandung nutrisi yang cukup, ya, suplemen yang baik untuk makanan untuk sel, ya. Jadi itu bocoran buat teman-teman semua bahwa kembali lagi bahwa teman-teman tidak salah ada di perusahaan yang luar biasa, perusahaan Greenwood, yang memang tadi betul kata Pak, siapa tadi? Pak MC-nya, Pak Toya ya. Mohon maaf kalau salah. Bahwa, ini mau ngomong apa jadi lupa nih. Oh ya benar, bahwa 80% ya saya ya di klinik kami di Rumah Sehat Holistik Indonesia 80% produknya adalah Greenwood. Kok nggak 100%? Karena memang ada beberapa produk tambahan dari perusahaan lokal, kami kerjasama dengan perusahaan lokal yang kebetulan tidak ada di Greenwood, saya masukkan seperti itu. Jadi itu cerita sampai di sini sudah selesai. Mungkin ada sesi pertanyaan, tanya jawab. Bu Mugi, Pak siapa Pak Toya ya? Ya, Monggo ada, silahkan Dok. kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Ya, silakan Pak Toya pandu kembali. Ada, Dok. Ya. Silakan, Pak. Oke, baik. Wah, Bapak dan Ibu, luar biasa sekali ya. Demikian tadi kita sudah dengarkan pemaparan materi yang luar biasa dari Bapak Dr. Cahyo ya. Jadi banyak sekali pengetahuan yang kita peroleh malam ini, yang tentunya sebelumnya barangkali kita belum pernah mendapatkan ya. Baik, Bapak dan Ibu, terutama dengan Bapak Dr. Cahyo, terima kasih Dok atas penjelasannya yang sangat detail dan lengkap tadi. Jadi acara selanjutnya kita lanjutkan dengan acara sesi tanya jawab ya. Jadi buat Bapak dan Ibu boleh aktifkan audio dan videonya atau lambaikan tangan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin bertanya langsung. Atau Bapak dan Ibu juga bisa langsung bertanya lewat chat juga, lewat chat ya. Baik, sambil menunggu dari Bapak dan Ibu yang mungkin mau bertanya secara langsung, ada yang barangkali yang mau bertanya? Ini sudah silakan. ada pertanyaan ini Pak, banyak di chat ini ternyata. Ya, di chat ada banyak sekali pertanyaan ini. Kita bahas yang di chat dulu ya Dok ya? Ya. Oke. Baik, kita bahas yang di... Dok, tadi Halo. detek penyakit Oh ya. Halo. Otak itu Ya, Bapak Lalu ya. Dengan Bapak Ya. Lalu Saleh ini. Iya, Pak. Oh, ya, Pak mau bertanya langsung Pak ya? Ya silakan Ya, saya Pak. bertanya langsung, Pak ya. Ya silakan Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Lalu Saleh dari Lombok, Pak. Wah, Nah, jadi saya biasa terima Lombok. kasih sekali ini. Lombok jam berapa nih? Nah, baru jam 10 lebih, Pak. Jam 10 lebih. 10 Wah, lebih, luar hampir biasa. 11. Ya. Ya, mantap. Oke, Ini sama silakan. teman-teman yang banyak juga ini, Pak Dokter. Ya, jadi Ya, silakan. kebetulan kami sudah lama bergabung di Greenwood ini. Dan yang paling saya sukai adalah dengan adanya alat bantu berupa kuantum. Oke. Jadi yang saya ini jawaban yang lama sekali saya tunggu ini Dok. Jadi saya menggunakan kuantum itu ada beberapa item yang saya temukan gitu Dok. Ya. Nah ternyata setelah saya coba kasih suplemen, kan di sana biasanya kan kalau ada yang bermasalah ada tanda merah gitu Dok, ada tanda kuning. Nah ternyata begitu kita kasih suplemen yang sesuai dengan petunjuk dari Greenwood, ternyata kok tambah merah atau pindah tempat merahnya gitu Dok. Iya. Nah ternyata apa yang dokter jelaskan tadi, contohnya kayak jantung. Jadi bukan jantungnya yang diobati tapi kan usus besarnya. Nah ini pertanyaan pelajaran yang bagus sekali buat saya Dok.
Nah, kemudian yang kedua pertanyaan dok, tadi saya agak keloncatan sedikit kaitan dengan dependnya dok. Artinya suplemen selain cordyceps, zinc dan apalagi itu dok. Kalsium. Terima kasih deh. Assalamualaikum. Ya, oke. Jadi ini pernyataan dari Bapak di Lombok. Saya melihat memang bahwa ternyata teman-teman yang bermain di network marketing atau sebagai pelaku dari bisnis network marketing dalam hal ini adalah produk kesehatan, itu pola pikirnya masih sama dengan pola pikir medis konvensional. Jadi gejala penyakit yang diobati, gitu. Jadi jangan salah mengartikan bahwa produk Greenwood ini tidak sesimpel itu, gitu loh. Artinya, oh ini sakit jantung, kasih obat jantung. Ya, walaupun memang produk Greenwood ada obat jantung. Oh, ini sakit ginjal dikasih cordyceps. Tidak seperti itu. Ya, konsep holistik harus dipahami bahwa detox ini menjadi tahapan awal yang harus dilakukan. Makanya tadi tidak salah kalau misalnya tadi cerita bahwa setelah kami memberikan pengobatan, setelah Bapak memberikan pengobatan, bukannya sembuh tapi malah pindah penyakitnya. Ya, itu karena memang konsep holistiknya belum dijalankan. Ya, jadi yang diobati bukan penyakitnya tapi gejalanya saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara quantum resonance magnetic analyzer gitu loh. Ya. Apakah mewakili untuk pengobatan pemeriksaan secara holistik? Tidak. Ya, ini kadang-kadang mohon maaf kata, kadang-kadang teman-teman di lapangan terlalu overklaim terhadap alat tersebut gitu loh, bahwa ini akan mewakili semua pemeriksaan, tidak perlu pemeriksaan lain. Salah ya, ini perlu dipahami bahwa pemeriksaan quantum resonance magnetic analyzer adalah pemeriksaan fungsional organ dari energi. Jadi kalau saya pelajari pengobatan tradisional Chinese medicine, bahwa tubuh manusia ini dibagi dua unsur fisik dan unsur non-fisik. Nah, kalau bicara unsur fisik pun masih dibagi dua, unsur fisik yang terlihat dan unsur fisik yang tidak terlihat. Sebagai salah satu contoh, kita mengibaratkan lampu. Lampu ini bisa nyala karena ada dua unsur fisik dalam hal ini adalah bohlam yang terlihat, kabel-kabelnya, tetapi ada unsur yang tidak terlihat. Energi, listrik. Tidak terlihat, tapi kalau Bapak pegang kesetrum itu. Nah, tubuh manusia juga begitu. Ada fisik yang terlihat, ada energi yang tidak terlihat. Dalam bahasa kedokteran Cina disebut energi Qi. Atau kita kenal sebagai energi panas dan dingin, yin dan yang. Nah, alat tersebut memeriksa fungsi organ dari energinya. Jadi jangan overklaim bahwa dengan alat tersebut semua masalah kesehatan terdeteksi di situ, tidak, Pak. Jadi memang harus pemeriksaan lebih lanjut, ya. Itu baru fungsi. Makanya di klinik saya pun, ya jujur aja saya punya alat quantum resonance magnetic analyzer. Saya pakai, tapi bukan menjadi satu-satunya pemeriksaan, tidak. Saya punya alat scanning. Kalau quantum saya pakai untuk fungsi organ, ya itu pun masih saya harus mendapatkan informasi dari pemeriksaan darah, ya fungsi organ dari periksa darah. Saya pun punya alat scanning yang memeriksa sel organnya. Terkadang gini, Pak. Fungsi organnya itu organnya, sel organnya sudah rusak, misalnya sel organ liver. Sel liver sudah terjadi kerusakan 25%, fungsi organnya masih normal, Pak. Makanya kasus-kasus di lapangan kadang-kadang suka bingung gitu loh. Banyak yang tanya, dok, ini pasien ini diabetes, tapi kenapa kok pankreasnya masih normal? Pasti ada yang begitu kan? Nah, gini jawabannya. Penyakit diabetes 80% itu diderita oleh tipe 2, di mana bukan pankreas yang rusak, tetapi fungsi dari insulin yang terganggu. Nah, makanya di sini Bu Mugi, ya, next kapan-kapan kita boleh tuh buat training khusus buat QRMA, Quantum Resonance Magnetic Analyzer. Karena banyak yang salah baca dan banyak salah ngartiin. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada waktu saya pun bisa memberikan training untuk alat tersebut. Ya. Oke, siap. Gitu. Ya, jadi gitu ya Pak, dari Lombok tadi Pak Afsar, mohon maaf. Dengan Pak Lalu. Pak Lalu ya, Pak Lalu. Jadi, nah ini nggak seperti apa ya, kita belajar pengobatan holistik, tradisional medicine, apalagi kita belajar pengobatan DCM dengan obat-obat Greenwood yang begitu luar biasa. Kalau kita tidak memahami, seolah-olah produk Greenwood ini menjadi produk yang
sama aja gitu loh dengan produk-produk herbal lainnya. Padahal ternyata kita salah cara gitu loh, salah cara, salah dosis, salah cara masuknya lewat mana. Ini juga akan keliru pastinya. Ya, oke gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik dok, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Elisa dok. Dok, tadi alat detek penyakit lewat gel otak tuh Ya. apa yang dimaksudnya? Bisa dideteksi semua penyakit atau penyakit tertentu? Silakan dok. Alat tersebut bukan mendeteksi penyakit. Nah, ini perlu dipahami. Alat tersebut mendeteksi kerusakan sampai dengan tingkatan sel. Jadi yang kita lihat bukan penyakitnya, tetapi kerusakan selnya. Karena dalam konsep pengobatan holistik, kita tidak membutuhkan diagnosis spesifik. Misalnya, saya tidak butuh, oh ini sakit TB paru, oh ini sakit sindroma nefrotik, oh si pasien ini sakit, misalnya sakit apa? Misalnya sakit COVID-19, infeksi akibat COVID. Itu kita tidak perlu seperti itu. Justru yang kita perlukan adalah seberapa rusak sel dalam tubuh kita ini, seberapa parah tingkat kerusakan sel dalam tubuh kita. Nah, alat itu lewat gelombang otak, bukan EEG ya, mohon maaf. Jadi tadi di situ saya lihat sepintas ada bacaan, apakah alat ini sama dengan EEG? Tidak. Alat ini alat penemuan baru dari Rusia, bahkan dipakai oleh astronot Mir Rusia untuk pemeriksaan sel organ. Jadi alat ini mirip seperti CT scan, MRI yang ada di rumah sakit, cuman kalau MRI bedanya pakai imaging, foto lewat gelombang radioaktif, ya. Tetapi kalau kita pakai gelombang NLS namanya, non-linear system yang ada di otak. Jadi singkat kata, alat ini membedah informasi yang ada di otak dalam bentuk gambar organ 3 dimensi full color. Jadi tolong Mas itu ambilkan contoh hasil medical check up MCU-nya. Kebetulan saya sekarang lagi ada di klinik ini, di lantai 3. Ya. Oh ya dok, saya Elisa dok. Itu ya. Caranya itu di-scan ya gitu ya dok ya? Ya di-scan. Oh di-scan gitu ya. Namanya NRS ya dok ya? 3D, NLS, non-linear system. Oh, non-linear system ya? System, ya bioscanner. Bioscanner. Ya, memang alat itu tidak populer di kalangan dunia network marketing karena memang yang bisa baca alat tersebut mereka yang menguasai anatomi dan fisiologi manusia. Yang dalam hal ini tentunya dokter gitu loh. Kalau beda dengan quantum QRMA, kalau QRMA kan sudah dalam bentuk tulisan, ya, sehingga siapapun orang bisa baca. Tetapi kalau alat ini hasilnya berupa mentahan gambar organ, seperti alat scanning. Oh. Gitu. Jadi Bu Elisa kalau mau bisa baca alat ini ya harus belajar anatomi fisiologi gitu loh. Oh gitu ya. Untuk mengetahui selnya ada rusak atau enggak ya? Iya betul. Sampai dengan tingkatan sel. Jadi saya bisa tahu sel di payudaranya, sel di rahimnya, sel di tulang, otot. Dari otak aja udah bisa tahu ya di otak. Iya, ini teknologi baru. Ini gambarnya seperti ini. Kan ya. Yang di scan otak tengah, otak belakang gitu. Bisa lihat? Oke, bisa Pak. Bisa dok. Ya. Ini hasilnya seperti ini nanti. Nah, ini kan harus dibaca oleh saya. Oh. Yang di scan otak tapi bisa nampak hasil ginjal apa-apa ya? Betul. Karena alat ini membedah bahasa otak. Oke. Ya namanya teknologi ya Bu ya. Ya, semua bisa dilakukan dengan teknologi gitu. Makasih dokter. Oke. Ibu tinggal di mana? Medan dokter. Insya Allah nanti kita berangkat ke Medan Bu. Ya Insya Allah kita berangkat ke Medan. Tinggal tunggu Bu Mugi ini kapan ngajak saya untuk ngasih training di Medan. Ya Bu ya, tinggal kumpulin 100 orang di Medan, minimal 100 orang baru saya meluncur ke sana. Oke. Itu ya Bu Mugi ya. Siap. Oke, sip. Ya, teman-teman manfaatkan untuk konsultasi ya, mumpung ada Dokter Cahyo. Silakan yang lain juga ya. Ya, silakan. Ya dok, ini lanjut lagi. Tadi ada pertanyaan lagi dari Ibu Elisa. Tadi kan dokter sempat menyampaikan bahwa untuk makan malam kalau bisa 4 jam sebelum tidur ya. Iya, betul. Ini pertanyaan beliau, dok, kalau habis lunch, kalau tidur 20 menit, apa boleh gitu maksudnya? Ya itu tadi, kalau kita lunch
sama keluarga di luar, atau sama soulmate kita, mungkin sama istri, kadang-kadang kita harus jalan-jalan gitu sama keluarga, itu nggak masalah. Ya, seminggu sekali atau sebulan sekali 2 kali, ya, makan malam kadang-kadang keluar, ya, apalagi lagi sekarang ini lagi long weekend, mungkin jalan-jalan keluar makan malam, sekali-sekali nggak ada masalah, ya. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan setiap hari, ya itulah akan menjadi masalah kesehatan di kemudian hari. Jadi artinya karena makanan, gini loh, patofisiologisnya begini, di saat kita tidur, seluruh organ dalam tubuh kita akan bergerak lebih lambat, termasuk usus kita, termasuk sistem pencernaan. Bayangkan kalau misalnya di dalam usus kita yang harusnya kosong, ya, tetapi ada makanan. Karena kita tidur, tadi gerakan usus melambat, gerakan peristaltik usus melambat, penyerapannya melambat. Yang pada akhirnya apa? Yang terserap sedikit, yang membusuk lebih banyak. Nah, itu awal muasal dari plak yang ada di usus makan malam. Apalagi kalau yang dimakan di malam hari itu karbohidrat terlalu tinggi. Ya, udah karbohidrat digoreng pula gitu kan. Wah, ini luar biasa. Ya. Nah, itu kalau bisa jangan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur. Tapi kalau tadi mengatakan kalau sekali-sekali boleh nggak, Dok? 20 menit sebelum tidur kita makan. Ya boleh kalau aja sekali-sekali, tapi jangan menjadikan kebiasaan. Jadi gitu ya, Enggak, Pak, dokter. Ibu? Enggak, dokter. Maksud saya itu kalau habis lunch gitu, tidurnya hanya sebentar aja, 15 menit gitu. Boleh, Dok? Enggak Habis boleh juga lunch ya tidur sama. sebentar. Apa? Maksudnya malam hari tidur hanya Enggak, 15 menit? siang. Habis makan siang. Oh, kalau siang nggak ada masalah, Bu? Enggak apa ya. Nggak ada apa-apa gitu loh. Oh, sorry, Tidur Pak. sebentar aja. Aduh, maaf. Enggak apa-apa. Saya mikirnya dinner gitu loh. Ibu sebut lunch, tapi dalam otak saya dinner. Ini udah error, udah malam nih. Oke, makan siang. Lunch enggak apa-apa. Tapi tidur 20 menit, 1 jam pun enggak apa-apa ya, dokter? Ya? 1 jam pun enggak apa-apa ya, dokter? Nah, sebaiknya kalau kita tidur siang hari, itu jangan lebih dari 30 menit. Oh, oke. Iya, cukup 30 menit. Itu bagus sekali memang. Ya, untuk merefresh tubuh kita yang selama mungkin lebih dari 8 jam bekerja gitu loh. Diistirahatkan selama 30 menit, tapi tidak boleh lebih dari 30 menit. Iya. Gitu, ya. Dokter tadi ada bilang nggak boleh makan susu sapi, tapi kalau susu soya boleh ya, dokter ya? Soya bukan susu, Bu. Iya, kedelai itu boleh ekstrak aja ya. kedelai. Yang mengatakan susu ya hanya Indonesia aja, mengatakan susu soya itu nggak ada di luar negeri. Dimanapun bahasa susu soya kan nggak ada ya kalau nggak salah ya. Ekstrak soya gitu, ekstrak kedelai. Terus kalau tadi dokter di awal ada mengatakan mengenai kalau penderita kista itu. Untuk penderita kista ada olahraga yang harus kita lakukan atau makanan yang harus dihindari atau yang dikonsumsi? Iya. PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, itu memang hampir 80% kasus terjadi di mereka yang masa reproduktif, ya, yang belum menopause. Walaupun memang ada beberapa kasus yang muncul kistanya setelah menopause. Ya, karena ini berhubungan dengan hormon, ya tentunya ada makanan-makanan yang perlu kita pantang. Contoh apa? Misalnya kacang-kacangan, kedelai itu jangan dimakan pada penderita kista. Gitu loh. Apalagi susu soya itu sangat dipantang loh. Bagi penderita kista ovari, ya itu minum susu soya itu nggak boleh, nanti malah kistanya membesar. Ya, dan kenapa kok bisa membesar, dokter? Ya? Kenapa susu soya bisa membuat lebih membesar? Ya karena memang itu kan mempengaruhi hormon. Ya kedelai itu kan juga akan mempengaruhi hormon gitu loh. Ketidakseimbangan hormon. Kecuali kalau memang mereka yang susah punya anak justru dipersering minum itu gitu loh. Kalau tidak punya anaknya bukan karena masalah kista, tapi karena memang masalah hormon gitu kan. Nah, jadi kalau ada gangguan PCOS ya diusahakan jangan makan makanan yang dapat merangsang hormon estrogen dalam hal ini. Dalam hal ini hormon estrogen itu berhubungan dengan kacang, dengan kedelai ya seperti itu. Dan makanan yang mengandung zat karsinogenik. Contohnya apa? Frozen food, makanan olahan, daging olahan, makanan yang mengandung penyedap, pengawet, pewarna, pengenyal, pemanis 5P, ya, makanan ya itu, makanan-makanan seperti itu tempe, tahu yang agak mengental, jelly nggak boleh juga ya, dokter? Nah, itu kan kedelai, Bu. Bagi penderita PCOS jangan dulu. Ya. Jelly nggak masalah, jelly.
Jelly dari hitam mana? jelly. Jelly apa nih? Rumput laut? Jelly yang biasa, jelly swallow gitu. Itu nggak apa-apa. Jelly. Itu justru bagus karena mengandung serat yang tinggi. Jadi bagi mereka yang kena penyakit kista atau penyakit degeneratif lainnya, ya perbanyak antioksidan. Kan produk Greenwood ada itu yang antioksidan tinggi, blueberry konsentrat itu kan mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Nah, Tapi itu bisa kalau di dikonsumsi. internet ada yang mengatakan nggak boleh makanan fermentasi juga, seperti anggur juga nggak boleh ya? Maksudnya gimana? Nggak boleh fermentasi seperti Maksudnya apa? seperti makanan fermentasi, tape gitu, dokter. Oh iya, betul. Ya, jadi makanan-makanan yang fermentasi seperti tape itu memang ada beberapa kasus, tidak semua memang untuk penyakit tumor atau kanker itu tidak diperbolehkan. Ya. Tapi anggur boleh ya? Kalau anggur yang nggak tidak difermentasi boleh. Iya. Gitu. Biji anggurnya dimakan ya, Bu ya? Oh, jangan iya. dibuang. Ada olahraga tertentu yang harus dilakukan? Nah, olahraga teratur, terukur sesuai umur, coba lakukan 4 gerakan seperti push up, sit up, plank, dan crank. Plank dan crank itu seperti kayak mana, Dok? Coba nanti buka Mister YouTube. Plank dan crank ya, di gitu sana, ya. di sana contohnya banyak. Ya. Plank dan crank. Oke, thank you, dokter. Nanti saya suruh olahraga jadinya malah. Jadi push up, sit up, plank, crank, itu silakan nanti lihat di YouTube. Ya. Jadi nggak perlu pakai alat tertentu, terutama bagi ibu-ibu. Ibu usia berapa? 45, Dok. 45 tahun. Wah, tuaan saya dong. Itu apakah karena faktor makanan bisa jadi kista atau memang hanya ketidakseimbangan hormon udah dekat usia menopause atau apa? Usia 45 tahun untuk wanita seharusnya belum menopause. Ya, menopause yang baik itu sebenarnya itu umur 55 sampai 60 tahun. Tapi sekarang banyak yang usia 50 tahun, 52, bahkan 45 tahun. Bahkan ada pasien saya kemarin 40 tahun sudah menopause. Itu bisa dipengaruhi faktor genetik. Memang secara genetik 25% berperan. Yang kedua adalah faktor lifestyle. Ya, salah satu makanan-makanan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang pada akhirnya menopause ini. Ya, itu tadi makanan-makanan yang mengandung zat karsinogenik tinggi, makanan frozen food dan sebagainya. Ya, terus stres ini juga penting sekali karena stres itu dapat mengganggu metabolisme tubuh, mengganggu hormon, yang mengganggu semua sistem dalam tubuh kita. Dan yang pastinya terakhir adalah usia. Jadi 4 faktor ini yang menyebabkan tubuh kita terganggu. Dalam hal ini adalah menopause. Mikroplastik juga bisa ya, Pak ya? Mikroplastik contohnya minuman di botolan gitu. Oh iya. Mikroplastik. Kan mengandung fruktosa yang tinggi. BPA. Ya, betul. Ya, itu makanan minuman siap saji lah intinya seperti itu ya, kalau perlu kita hindari ya. Oke. Gitu, Bu. Thank you, dokter. Sama-sama. Nanti mudah-mudahan kita main ke Medan ya, Bu. Ya, siap, Pak. Mungkin yang lain saya kasih kesempatan satu orang lagi yang mau bertanya. Halo Dok, halo. Ya. Sekali lagi Pak Dokter. Ya. Ya, ini Pak Dokter, mumpung kita ini orang Greenwood yang punya diskon 50% ini, mungkin ada jaringan kita yang akan kita rekomendasikan ke kliniknya Pak Dokter. Boleh. Mohon alamat klinik dan kalau bisa nomor kontaknya Pak Dokter. Terima kasih. Nah, dicatat nih. Alamat klinik kami, nanti kalau bisa juga, nanti bisa tanya Bu Mungki. Alamat klinik kami ada di Jalan Tole Iskandar. Coba dicatatin biar ditulisin. Jalan Tole Iskandar, Ruko nomor 2, Pasar Segar, Depok. Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi. Nama kliniknya RSHI, Rumah Sehat Holistik Indonesia, Jalan Tole Iskandar, Ruko nomor 2, Pasar Segar, Pancoran Mas, Depok. Nah, nomor handphone saya, nah ini biasanya saya sih nggak pernah ngasih sama member-member lain nih. Ini khusus buat malam ini aja nih. Ya, oke. Ya. Tapi mohon jangan WA saya jam 12 malam ya. Ya, Dok. Karena kemarin ada ibu-ibu yang WA saya jam 12 malam hanya pengen tahu, dokter gimana kabarnya hari ini, malam ini. Waduh, wah ini kan lagi asik-asik sama istri jadi ini kan. Nah, oke. Ya, Bu Buki. Nomornya 0812 ya. 5471
Ya. 9145. Ya, terima kasih Pak Dokter. 0812 5471 9145. Ya, terima kasih Pak Dokter. Nah, ini nih biar lebih jelas. Jadi 0812 5471 9145 Jalan Tole Iskandar. Oke ya. Ya, gitu teman-teman Greenwood semua, ya mudah-mudahan materi hari ini dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Kita insya Allah akan jumpa lagi di training holistik part 2 yang mudah-mudahan nanti akan diselenggarakan oleh Bu Mugi dan undernya tentunya di Greenwood Indonesia, ya, yang mudah-mudahan teman-teman semua semakin paham bagaimana ya bukan hanya sekedar untuk jualan tidak, tetapi lebih mengaplikasikan kepada diri dan keluarganya sendiri. Itu yang paling penting. Ya, karena sebagai pengusaha di Greenwood, ya tentunya Bu Mugi ya mengajak teman-teman semua gabung di Greenwood bukan untuk menjadi sales, bukan untuk menjadi marketing, tetapi menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses di Greenwood yang dimulai dari konsumsi produk itu sendiri. Ya, tetapi harus dipahami biar lebih oke lagi karena banyak di luar sana ya teman-teman yang main di produk MLM yang dalam hal ini adalah kesehatan ya karena tidak memahami konsep secara holistik yang pada akhirnya produk yang bagus, produk yang sudah holistik tapi karena salah tidak mengerti akhirnya konsepnya kembali lagi seperti medis konvensional ya. Insya Allah produk Greenwood bagus karena sudah saya pakai selama 2 tahun dan banyak kasus yang alhamdulillah sudah baik, sudah sembuh dari produk-produk tersebut. Walaupun memang ya kembali lagi yang menyembuhkan adalah Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Maha Penyembuh yang luar biasa. Kita minta doanya sama beliau sama Allah, sama Tuhan. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran ya, diberikan kemudahan, keluarga kita diberikan kesehatan dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 agar segera berakhir ya sehingga kita bisa offline ketemu nih ya dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau penyampaian kami ada yang kurang baik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.